Setelah aku tengok video podcast Teh Novi, bukan makin clear, aku makin pala. Selalu kali aku tengok Teh Novi di situ dia masih bisa sabar. Kalau aku di situ mereka udah aku maki. Jangan kau ajak ngomong, lihat mereka aja aku udah malas. Ngomong satu kalimat nangis. Orang belum siap ngomong kau potong, bukan kau aja yang mau didengar. Untung si donasi itu dipegang lagi sama yayasan. Terus ada info 98 juta itu bukan cuma untuk bayar rumah aja. Tolong klarifikasinya, Wak. Ini kasusnya udah sampai kayak gini, RSCM gak mau buka suara juga. Nama baik loh taruhannya. Sekarang dia video call sama pengacara, bilang uangnya itu untuk Teh Novi aja karena yang sakit itu Teh Novi. Aduh mulutmu. Kayaknya memang kayak gitu ya watak aslimu. Muncung kau itu gatal kali. Kau dibantu loh, nggak bersyukur kau. Bahas dari POV gue dan juga sisi hukumnya gitu ya. Karena di sini ada yang pengen melaporkan podcast tersebut dan juga Kak Novi. Menurut gue apa yang dilakukan oleh Teh Novi dan juga Bang Densu gitu ya dalam kasus ini, dalam podcast ini nggak salah sama sekali karena ini tuh donasi secara publik. Jadi ya memang harus transparan dan juga kayak diberitahukan apapun yang terjadi dalam donasi tersebut itu udah ada undang-undangnya, gengs. Malah yang dilakukan oleh Teh Novi ini adalah suatu keharusan gitu ya. Kayak ketika dia membuka donasi, dia bertanggung jawab penuh, dia tuh harus memberikan rincian apa saja yang sudah terjadi terhadap donasi tersebut. Gak ada sayang namanya uang jatuh tiba-tiba gitu ya. Terus ya menurut gue memang kasus-kasus seperti ini tuh perlu di-upload supaya orang-orang itu belajar mengenai pembukaan donasi di Indonesia. Karena donasi ini itu rawan banget dengan namanya penipuan ataupun penggelapan. Dan itu semua ada di undang-undang gitu loh. Jadi gue gak ngerti orang yang pengen melaporkan si Kak Novi ini tuh kenapa. Jelas-jelas dia tuh niatnya baik dan juga membantu dan juga mempertahankan apa yang dia buat selama ini gitu loh. Kepercayaan orang-orang terhadap donasinya dia, terhadap yayasannya dia. Gue gak ngerti lagi kayak orang-orang yang menyalahkan Teh Novi gitu ya. Kayak undang-undangnya tuh jelas dan dia cuma mempertahankan undang-undang dari pasal 3 TPPU dan juga undang-undang nomor 9 tahun 1961. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa nih gitu, dia sebagai suatu yayasan yang menaungi donasi tersebut, dia yang kena gitu loh. Jadi kayak memang harus dibuatkan konten seperti ini. Terus ya mengenai Bang Densu gitu kan, di sini posisinya dia itu adalah mediasi ataupun mediator gitu kan, dan juga itu berdasarkan persetujuan orang-orang yang ada dalam podcast tersebut. Jadi ketika gue mendengar kalau misalnya ada orang yang pengen melaporkan podcast tersebut gara-gara kayak bullying lah segala macam gitu ya, gue tuh pengen mempertanyakan pasal yang pengen lo gunakan tuh apa gitu loh. Padahal jelas kalau misalnya kita tarik benang dari awal sampai di podcast tersebut pun ya nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Teh Novi gitu loh. Selain kayak ya supaya jadi pelajaran aja gitu loh ke depannya supaya donasi seperti ini tidak diberikan kepada rekening pribadi lagi. Yang terakhir gue cuma pengen bilang kalau misalnya menjadi orang baik di Indonesia itu memang susah gitu ya gengs. Jadi kalian harus berhati-hatilah dan juga semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Gus, boleh nggak kita ulang lagi, ya kan? Uang donasi yang terkumpul sekarang, lu balikin dulu tuh ke semua donatur, ya? Habis itu nanti kita open donasi lagi nih, ya kan? Open donasinya untuk keperluan kamu pulang ke Aceh, gimana? Mau dicoba? Yuk, coba yuk. Ya kan? Yang ada sekarang lu balikin dulu aja ke semua donatur. Ya kan? Kita coba. Kalau misalnya mereka mau balikin buat kamu pulang ke Aceh, berarti itu adalah kamu. Nggak usah sembuh. Ya? Nggak usah sembuh. Gimana? Mau dicoba? Ya?